Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syafiq Istiqlal, masih dalam tantangan literasi beras SD Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Husnuzon kepada Allah. Buku yang saya baca mengatasi stres bagi remaja, halamannya 306, penulisnya Nicola Morgan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rekan-rekan semua, rekan guru, rekan orang tua, dan anak-anakku, sekarang kita jumpai banyak sekali remaja-remaja, bahkan anak-anak kita yang saat ini mengalami stres, mengalami gangguan pemikiran, yang sebabnya itu bisa dikarenakan banyak hal. Salah satunya adalah pendidikan orang tua, bagaimana mendidiknya, kemudian lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Bahkan terdapat banyak bullying juga di lingkungan sekolah yang mengganggu cara berpikir anak, sehingga menyebabkan stres gitu. Maka yang jadi permasalahan adalah apa? Yang jadi pertanyaan itu apa yang mesti kita atasi, apa yang mesti kita ajarkan, apa yang mesti kita didik kepada anak-anak kita. Sebuah pertanyaan besar bagi kita semua adalah seberapa mengenal anak kita kepada Allah. Seberapa kenal kita terhadap Allah sebelum kita mengenalkan kepada anak-anak kita. Ternyata setelah kita telusuri kembali, kita dituntut untuk mengajarkan anak beribadah sholat itu 7 tahun. Kemudian mengenal punishment pada umur 10 tahun. Pertanyaan besarnya adalah 0 sampai 7 tahun itu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ternyata itu adalah fondasinya yang akan menguatkan hati mereka, yang akan menguatkan mental mereka, yang akan membangun mereka. Ternyata kemarin dapat arahan juga, ternyata kita mesti mengenalkan Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah, siapa Allah. Contohnya mengenalkan Quran surat Al-Ikhlas. Kita menjelaskan, kita pun harus sama-sama belajar. Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Ikhlas itu, sedangkan kita sendiri tidak mempelajarinya. Maka tugas pertama adalah kita mesti belajar sebagai orang tua, sebagai guru. Baru kemudian kita mengajarkan pondasi pada anak sebelum dia masuk ke sekolah, bahkan 0 sampai 7 tahun. Maka tugas orang tua saling mengingatkan, maka membentuk lingkungan, mengajak tetangga untuk sama-sama mau belajar. Tugas pertama orang tua itu yang saya garis bawahi. Apa yang mesti diajarkan untuk menggali atau mengatasi stres ini? Ternyata adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memiliki zon atau prasangka terhadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 154, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifah أمانة نعاشا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Artinya kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka tidak benar kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Maka ini sama dengan yang terjadi pada stres anak-anak gitu ya. Allah yang menurunkan rasa aman kepada mereka, kemudian segolongan lagi dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi ada yang ujian, ada yang datang dari ketidaksiapan gitu. Ketidaksiapan siapa? Mereka sendiri tidak siap menghadapi. Maka misalnya gini, kita berprasangka kepada Allah itu, berprasangka baik kepada Allah itu bukan karena kita tertimpa musibah. Maka berprasangka baik kepada Allah itu sebelum tertimpa musibah, kita sudah berprasangka baik kepada Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus berprasangka baik kepada
Allah. Kenapa? Kalau kita tidak berprasangka baik kepada Allah, ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi orang yang sombong. Dan ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka tidak mungkin kita sombong. Karena kita, ini semua datang dari Allah. Dan ketika kita tertimpa musibah, kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mengembalikan kepada Allah. Jadi prasangka baik itu bukan ketika tertimpa musibah, bukan ketika mendapat nikmat, tapi sebelum tertimpa musibah, sebelum mendapatkan nikmat, kita sudah berprasangka baik kepada Allah. Kemudian dilanjutkan pada akhir ayatnya, Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi tidak lain Allah menyebutkan, Allah sendiri yang menyebutkan, bukan kita, bahwasanya Allah menguji kita untuk apa? Membersihkan hati kita. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Maka tugas kita sebagai orang tua setelah mengenalkan, juga kita mesti mengajarkan dan mencontohkan berprasangka baik kepada Allah. Maka insya Allah nanti itu akan menjadi tameng pada anak-anak kita. Ketika kita bisa berpikir baik kepada Allah, maka takdir apapun yang menimpa kita, maka kita bisa menjalaninya dengan lapang dada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan. Kalau ada ilmunya tolong diambil. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.